Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Safitri, NIM saya 20103011102. Di sini saya akan menjelaskan tentang endometriosis. Pengertian endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kavum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya, jaringan patologis ini dapat ditemukan pada pelvic ovarium dan septum rectovagina. Penyebab terjadinya endometriosis ini sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti, atau biasa kita sebut dengan idiopatik. Penyebab dan faktor resiko terjadinya endometriosis dilihat dari beberapa teori. 1. Teori menstruasi retrograde. Teori ini dikemukakan oleh Samson pada tahun 1927, menjelaskan bahwasannya menstruasi tidak dapat mengalir melalui tuba falopia, namun menstruasi ini sendiri dapat masuk kembali melalui tuba falopi, kemudian akan masuk dan menempel pada rongga pelvis atau rongga peritoneum dan berinflantasi dan menempel lebih kuat di dalam permukaan peritoneum, dan menstruasi tidak keluar secara fisiologis, mampu membuat metaplasia atau merusak serta menghancurkan dari peritoneum. Kemudian jaringan tersebut akan membuat jaringan angiogenesis, membuat jaringan sifatnya merusak. 2. Teori imunologi dan genetik. Gangguan pada imunitasi terjadi pada wanita yang penderita endometriosis. Peneliti Dunsky mendapatkan adanya kegagalan dalam sistem pengumpulan dan pembuangan zat-zat sisa saat menstruasi oleh makrofag dan fungsi sel neutrofil yang menurun pada endometriosis. Teori metafasi dikemukakan oleh Robert Meyer yang menyatakan bahwa endometriosis terjadi karena rangsangan pada sel-sel epitel yang berasal dari sel epitel selomit. Pluripoten. Sel tumor yang menempel dapat mempertahankan hidupnya di daerah pelvis sehingga terbentuk jaringan endometriosis. 4. Teori emboli limfatik dan vaskular. Teori ini dapat menjelaskan mekanisme terjadinya endometriosis di daerah luar pelvis. Daerah retroperipaneal, sirkulasi limfatik. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada 29% wanita yang menderita endometriosis ditemukan nodul limfa pada pelvis. Nodul seperti bercak-bercak limfa. Endometriosis yang kemudian biasa menempel di dinding peritoneum bisa terjadi menyebar ke paru-paru dan organ lain. Selanjutnya, tanda dan gejala. 1. Nyeri pelvik. Dia itu pada nyeri pelvik
seperti nyeri panggul. Merupakan tanda utama dari endometriosis dengan ciri khasnya nyeri bersifat kronis dan berulang. Timbulnya sebagai limuria didapat atau sekunder. 2. Dismorea. Nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum akibat pendarahan lokal pada saraf endometriosis dan oleh adanya inflamasi endometriosis dalam saraf atau rongga panggul. Pada rongga panggul, 3. Disperonia merupakan keadaan nyeri terjadi pada saat perhubungan seksual di mana diklasifikasikan menjadi primer. Nyeri muncul pada saat mulai bersenggama, dan sekunder rasa tak nyaman bersenggama dirasakan setelah dimulainya sensasi bebas, nyeri atau senggama. 4. Infertilitas. Endometriosis hampir didiagnosa hampir 2 kali didiagnosa wanita dibandingkan wanita fertil. Karena itu endometriosis harus dicurigai pada saat kasus infertil. Efek endometriosis pada fertilitas. Kesuburan terjadi karena adanya gangguan pada lingkungan rahim sehingga perletakan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi terganggu. Itu artinya sel endometriosis ini dapat mengganggu sel telur yang dibuahi karena sifatnya itu metaplasia. Baik, selanjutnya cara pemeriksaan endometriosis itu ada 5. 1. Uji laboratorium. 2. Pembedahan laparoskopi. 3. Dengan USG ultrasonografi. 4. Dengan MRI. 5. Uji anatomi patologi. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.